Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang tipe data number. Sebenarnya jika kalian sudah pernah belajar tipe data number di Java, kalian bisa skip saja materi ini. Namun mungkin ada beberapa hal yang berbeda dengan bahasa pemrograman NetBeans, yaitu terkait script yang ada di Kotlin sedikit berbeda dengan script yang ada di NetBeans. Oke, lanjut. Oke, tipe data number sebenarnya kita tahu ya ada dua, integer number dan floating point number. Sekarang kita belajar yang integer number terlebih dahulu. Jadi tipe data number di sini ada 4. Yang pertama yaitu tipe byte, short, integer, dan long. Nah, size ini adalah berapa bit yang tersimpan di memori laptop kita gitu ya. Jadi ini ukuran bitnya, ukuran memori ketika menggunakan tipe data ini. Misalnya jika bit dia ukurannya jika tipenya byte ukurannya dia 8 bit. Kalau short dia 16 bits, kalau integer 32 bits, dan long 64 bits. Nah, yang membedakan antara byte, short, integer, dan long adalah jangkauannya, nih ya, yang sebelah kanan. Jika byte minimal value-nya dia mulai minus 128 sampai dengan maksimal value-nya 127. Jika short dia minimal value-nya minus 32.000 sekian dan maksimal value-nya 32.000 sekian. Jika integer minimal value-nya minus 2 miliar ya, kurang lebih minus 2 miliar, dan maksimal value-nya 2 miliar 147 juta sekian. Nah, jika long dia lebih panjang lagi, minimal value-nya 9 berapa ya, banyak ya, sampai dengan maksimal value-nya sekian ini. Nah, biasanya standarnya kita sih lebih sering menggunakan integer karena dia sudah menjangkau baik byte maupun short. Nah, untuk long ini biasanya sebenarnya jarang digunakan, namun mungkin lebih banyak digunakan untuk saldo rekening ya, untuk variabel-variabel yang membutuhkan tipe data long yaitu saldo rekening. Oke, selanjutnya ini adalah contoh script yang ada di Kotlin ya. Sama dengan di program sebelumnya di Hello World, ketika membuat program berarti dia harus di dalamnya fungsi main, di function main. Nah, mungkin kalian sedikit bingung gitu ya, apalagi nih var gitu ya. Kok berbeda sekali dengan bahasa pemrograman NetBeans. Nah, var nanti sebenarnya akan dijelaskan di ada slide khusus membahas variabel gitu ya. Namun untuk saat ini kalian pahami dulu terkait tipe datanya. Jadi di sini ya, misalnya var age, jadi untuk menuliskan tipe data, untuk menuliskan variabel harus diawali dengan var ya. Nanti kita akan bahas materi variabel di khusus materi variabel. Untuk saat ini terima dulu aja. Jadi untuk menulis tipe data wajib menggunakan var di depannya. Oke, lanjut. Saya ulangi. Jadi untuk menulis variabel di tipe data number, baik number bilangan bulat sama bilangan desimal gitu ya. Yang pertama var age .2 ya, ini wajib. Age ini adalah variabel yang kita pakai, nama variabelnya. Kemudian ini tipe datanya, byte sama dengan 30 misalnya ya. Kemudian var height ya, sekali lagi height ini adalah nama variabelnya ya. Height ini adalah nama variabelnya. Kemudian integer 170 ya. Mungkin kita langsung coba saja di
di JetBrains-nya. Seperti biasa kita lanjutkan di project yang sudah kita buat kemarin di program Hello World. Tetap di sini ya, di main, kemudian Kotlin, klik kanan, Java, new, kemudian Kotlin class, pilih yang file, kita beri nama number, gitu ya. Apa tadi namanya? Mohon maaf saya lupa. Tipe data number. Oke, tipe data number. Enter. Seperti biasa ya, main. Oh ya, ini ya, biar memudahkan kalian wajib langsung aja kontrol spasi ya, biar nggak ngetik satu-satu nanti otomatis muncul. Seperti tadi saya menuliskan main, langsung dia otomatis muncul functionnya. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan bagaimana cara menuliskan tipe data di dalam pemrograman Kotlin. Yang pertama var ya, selalu ya. Kemudian umur, titik 2, tipe datanya. Misalnya kita tahu ya, umur itu batas manusia umurnya hanya sampai 100 tahun misalnya. Kemudian var height, titik 2, bebas ya, bisa dispasi atau tidak. Yang jelas harus ada titik 2-nya, bukan titik koma ya, tapi titik 2. Tipe data sama dengan 170 misalnya. Kemudian var distance sort sama dengan 2000. Var balance long ya, menggunakan tipe data long, yaitu ini ya yang membedakan antara long dengan tipe data yang lainnya. Di sini wajib diberi huruf L ya. Jadi si Kotlin tahu bahwa L ini adalah tipe data long. Sama misalkan ini diberi L, jadi Kotlin tapi error ya, kenapa dia hanya 2000, karena jangkauan long tadi kan sangat panjang ya. Jadi dia ketika sedikit seperti ini, minimal dan maksimal value-nya, jadi dia langsung error. Nah, seperti di long ini, sekali lagi jika tipe datanya long, jadi wajib memberikan huruf L di paling akhirnya. Kemudian bagaimana cara manggilnya? Ya, manggilnya println, berarti yang dipanggil adalah nama variabelnya, sama ya dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Ini height, ini println distance, kemudian ini println balance. Sekarang kita run. Kita tunggu sebentar. Lama ya. Oh ini, sorry. Oke, ulang aja. Nah ini ya, dia akan muncul apa yang sudah kita tuliskan, 100, 170, 2000, sama berapa ini? 100 juta ya kalau nggak salah ya. Oke. Selanjutnya tadi kita sudah belajar integer number ya. Selanjutnya adalah floating point number. Nah, kalian tahu kalau floating point itu sebenarnya tipe data menggunakan koma-koma atau desimal, bilangan pecahan ya. Kalau integer kan tipe data bilangan bulat. Nah, floating point number di sini ada dua, float dan double. Sama ya dengan bahasa pemrograman yang lain. Yang membedakan size-nya. Jika float dia 32 bits dan double 64 bit. Float signifikan bitsnya 24, eksponen bitnya 8, dan desimal bitnya 6 sampai 7.
Jika double dia jangkauannya lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Signifikan bitsnya 53, eksponen bitsnya 11, dan desimal digitnya 15 sampai 16. Sebenarnya yang sering kita gunakan gitu ya, sama dengan tipe data integer, yang sering kita gunakan adalah tipe data double. Oke, lanjut. Nah, ini contoh pemrograman, contoh script di bahasa pemrograman Kotlin. Var value float ya, sama ya. Var nama variabelnya, kemudian tipe datanya, baru angkanya, isi dari variabelnya. Kemudian var radius double sama dengan 23 bla 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 titik ya. Di sini komanya bukan menggunakan koma seperti di bahasa Indonesia, tapi menggunakan titik. Nah, kita bisa lihat yang membedakan baris keempat dan baris kelima ya. Jika float, dia wajib memberikan huruf F di paling akhir, sama ya dengan long. Long tadi di akhir harus diberi penanda bahwa dia long, jadi diberi L di akhir angka. Float juga sama, wajib diberi huruf F besar, huruf F kapital di akhir angka. Jadi dia tahu, oh ini adalah float ya. Kalau double tidak perlu. Oke. Nah, kita lanjut di sini ya. Var value titik 2 float sama dengan ya 0,98 F. Var radius titik 2 double sama dengan 23 ya, saya ngarang ya, titik 54 bla bla bla. Manggilnya sama ya, println dipanggil nama variabelnya, println dipanggil nama variabelnya. Kita coba run. Nah, dia akan muncul sesuai yang kita tuliskan. Ya, ini karena lebih kepanjangan ya, jadi coba agak pendek. Nah, gini. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi jika dia float wajib diberi huruf F kapital di akhir angkanya. Misalkan dihapus, dia otomatis error karena kita sudah tulis bahwa dia tipe datanya float, namun tidak ada penanda bahwa ini float, jadi dia langsung error. Jadi wajib diberi penanda bahwa dia ini adalah float. Oke, baik. Lanjut. Next, literals. Apa sih literals ini? Jadi kita tahu ya kalau bilangan bulat gitu ya, bilangan desimal, dia angkanya 0 sampai 9. Bagaimana ketika ada angka heksadesimal dan binary? Misalnya kita mau pengen menampilkan warna gitu ya. Atau kita pengen menampilkan angka binary 0101. Kalau heksadesimal kan 0 sampai 16 gitu ya. Nah, di Kotlin sudah ada gitu ya, ada untuk mendukung bilangan heksadesimal dan bilangan binary literal. Nah, namanya yaitu literals ya, literals. Jadi literals ini adalah bilangan yang menyimpan bilangan heksadesimal dan juga binary. Contohnya di sini var nama variabelnya, kalau desimal literal ya standar ya, dia langsung angkanya yang kita mau berapa. Misalkan dia tipe data integer yang kita mau 100 ya, cukup dituliskan 100. Namun kalau heksadesimal gitu ya, heksadesimal literal integer, yang membedakan di sini adalah di sini angka sebelum bilangan heksadesimalnya. Jadi kalau heksadesimal wajib menambahkan 0x. 0x ini berarti nanti otomatis Kotlin tahu, oh ini adalah bilangan heksadesimal. Nah, selanjutnya variabel binary literal. Kalau di atas tadi heksadesimal, baris ke-6 ini adalah bilangan binary. Binary 01 ya. Yang membedakan yaitu dengan menuliskan 0b.
Jadi Kotlin tahu, oh 0b ini adalah bilangan binary. Ya, contoh ya. Saya tarik dulu. Oke. Lanjut. Nah, var yang desimal saya nggak, oke lah, nggak apa-apa lah. Desimal literal. Kalau desimal dia langsung aja ya. Nah, kalau variabel hexadesimal literal .2 dia tipe datanya integer. Nah, jika hexadesimal wajib menuliskan 0x ya di depannya, wajib. Kalau tidak dia akan error. Oh tahu, jadi Kotlin bahwa ini adalah hexadesimal karena dia diberi 0x di depannya. Ingat ya, kalau long tadi di belakang, bilangannya wajib diberi L kapital, jika float di akhir angka diberi F kapital. Namun jika hexadesimal di awal angka wajib diberi 0x. Dan jika binary literal atau bilangan binary, dia wajib diberi 0b. Jadi dia tahu, oh ini itu bilangan binary. Manggilnya bagaimana? Ya sama ya, desimal literal, println hexadesimal literal, println binary literal. Kita coba run. Nah ini ya, 255, 255 benar ya, 0xff, ff berarti 255, 01 sekian adalah 341. Gitu ya. Oke, lanjut. Setelah literal kita belajar underscore. Nah, kalau underscore ini sebenarnya gampangnya gini. Jadi, kenapa kita menggunakan underscore pada script di bahasa pemrograman Kotlin? Jadi dia biar gampang dibacanya. Jadi lebih ke separator, pemisah gitu ya. Misalkan kita kepengen nulis 8 miliar gitu ya. Nah, kan kita harus menghitung tuh nolnya satu-satu. Dengan menggunakan underscore ini lebih mudah gitu ya. Misalkan ketika ada ini ya, yang baris ke-7, ketika 3 angka dia ada underscore, jadi sebagai separatornya. Jadi memudahkan kita untuk tahu, oh ini berarti dia 100 juta misalnya, oh ini dia 2 miliar misalnya, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita coba ya. Misalnya tadi, nah yang atas ini ya, yang atas ini yang baris ke-5, var balance underscore under gitu ya, saya tulisnya under biar nggak sama nama variabelnya. Nah, jadi dia sebagai pemisah gitu ya, separatornya. Oh sorry, nah karena dia panjang nggak bisa integer, langsung error. Jadi menggunakan long, println balance under. Kita coba run. Nah dia, oh ini berarti dia 100 juta gitu ya. Oke, mudah sekali. Oke, setelah underscore, nah lanjut ke konversi. Konversi ini sebenarnya biasanya kalian menggunakan untuk menghitung rata-rata gitu ya, yang awalnya nilainya semuanya integer, kemudian ketika dihitung rata-rata dia menjadi tipe data desimal atau tipe data double. Nah, di sini kita kan perlu mengkonversi ya, yang awalnya dari tipe data integer menjadi tipe data double, atau baik tipe data apa menjadi tipe data apa. Nah, di Kotlin mendukung ini gitu ya, jadi kita langsung manggil saja, kita langsung manggil, kita kepinginnya mengkonversi menjadi apa. Misalkan di sini baris kedua ya, ada variabel number integer 100.
kemudian dikonversi menjadi byte, ya. Langsung dipanggil, nih ya, var byte, tipe datanya byte, number variabel ini, nama variabelnya dipanggil lagi dot to byte, ya. Kalau sort ya berarti to sort dan seterusnya. Oke, kita coba saja. Ya, kita coba yang atas tadi, balance ini ya, kita coba balance ya, var apa, conversion balance ya, titik 2. Kita mau mengkonversi di apa? Misalnya di integer, misalnya ya, sama dengan balance dot, nah, integer, nggak perlu titik koma lagi ya. Jadi kita kepengen mengkonversi di mana? Misalnya ya, nih baris kelima var balance, kita mau mengkonversi si var balance dengan tipe data long ini ya menjadi tipe data integer. Berarti kita tulis var konversi balance, ya, kita tulis nama variabel yang baru harus berbeda dengan yang akan kita konversi. Dikonversi menjadi apa? Integer. Apa yang dikonversi? Nama variabel balance yang di atas. Kemana? Dot to integer. Ya, println. Lah, println-nya siapa? Konversi balance. Kita coba run dulu sebelum nyoba yang lainnya. Nah, ini ya, dia mengkonversi. Ya, masih sama ya, tapi yang membedakan adalah tadi long menjadi balance. Atau kita coba yang koma-koma ya. Nah, ini 170 kita jadi dia double misalnya. Berarti var nama variabel yang akan kita ubah, misalkan saya beri hey conversion titik 2 double sama dengan hey dot to double, println hey conversion. Kita run. Nah, ini ya, karena dia tadi 170 tipe datanya integer, kita konversi ke double, dia jadinya ada titik nolnya atau koma nolnya. Oke. Dan seterusnya ya, jika dia long berarti itu long dan seterusnya, tinggal dipanggil aja. Oke, baik, demikian pembahasan terkait tipe data number di baca pemrograman Kotlin. Mohon maaf. Selanjutnya kita akan belajar tipe data karakter. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.